Pemirsa, makam trio Fauki Firdaus, pemuda yang meninggal usai disuntik vaksin AstraZeneca, dibongkar pagi tadi. Jenazahnya akan diautopsi untuk memastikan penyebab kematian. Kedatangan mobil jenazah serta penggali makam membuat isak tangis ibunda trio Fauki Firdaus tak terbendung. Makam putranya terpaksa dibongkar untuk kepentingan autopsi. Keluarga berharap proses autopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian trio yang sebelumnya diduga meninggal setelah menjalani vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Jenazah trio kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah menjalani proses identifikasi oleh petugas. Sampai saat ini masih teguh berkata bahwa ini murni karena vaksin. Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Setelah autopsi kami harapkan juga ada transparansi dari pihak RSCM, Komnas KIPI, dan pihak-pihak terkait ya. Terutama Kemenkes. Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Sebelumnya trio Fauki Firdaus meninggal dunia usai mengalami sakit kepala, demam tinggi hingga kejang. Keluarga menyatakan pemuda berusia 22 tahun ini dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntik vaksin COVID-19 AstraZeneca di Gelora Bung Karno Senayan 5 Mei lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit, trio mengembuskan nafas terakhirnya sehari setelah vaksinasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seberapa yakin keluarga bahwa korban meninggal akibat vaksin AstraZeneca? Sudah bersama kami kakak almarhum trio Fauki Firdaus, Sabihis Fatun Fikih. Selamat sore Mas Fikih, sebelumnya kami turut berduka atas meninggalnya adik Anda. Ya, Mas Fikih, seperti apa kronologi? Sore. Ya, terima kasih keluarga. Benarkah setelah adik Anda divaksin AstraZeneca, adik Anda mengalami sejumlah gejala seperti demam, kemudian juga sempat kejang hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Jadi kronologinya dia pulang sore hari dan dia sebenarnya yang sering dikeluhkan oleh almarhum itu adalah sakit kepala yang berlebihan ya, sebenarnya seperti itu. Diiringi oleh demam tinggi dan linu sekujur tubuhnya. Seperti itu yang sering almarhum itu keluhkan. Jadi keluhan di kepala itu yang paling sering dikeluhkan oleh almarhum. Lebih dari 3 kali mungkin dikeluhkan pada saat sore hari Rabu sore, saat pulang vaksin, lalu malam hari sekitar jam 12 malam, dan pagi hari sekitar jam sahur dan jam 10 pagi. Seperti itu keluhan yang dia rasakan, sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan juga linu pada sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa ingin lepas seperti itu sebenarnya. Baik, ketika mengalami gejala seperti itu, apakah langsung menghubungi dokter yang tersedia di form vaksin? Jadi saya terangkan lagi dalam kesempatan kali ini bahwa almarhum tidak pernah bercerita tentang nomor yang dimaksud dan juga tidak ada kertas yang dimaksud tersebut. Baik. Sampai saat kematian almarhum dan sampai saat ini pun kami tidak pernah menemukan kertas yang dimaksud. Baik, apakah sebelumnya adik Anda memiliki penyakit bawaan? Tidak ada. Kondisi almarhum sebelumnya tuh sehat walafiat ya, segar, bugar. Dia menjalani aktivitasnya dengan riang, dengan seperti biasanya lah, tanpa gangguan penyakit apapun. Kemudian dibawa ke rumah sakit, tindakan apa yang diberikan kepada adik Anda? Jadi saat dibawa ke rumah sakit itu belum dilakukan tindakan apa-apa ya, karena sempat dianjurkan oleh pihak RSIA Astanugraha itu untuk ke rumah sakit yang lebih besar.
Dan itu terjadi penundaan sekitar 10 sampai 15 menit kurang lebih. Diagnosa Dan lalu sementara saat ada dari dokter umum yang datang dan memeriksa, gimana? diagnosa Sorry, sementara dari maaf. rumah sakit tersebut apa? Dead on arrival aja jadinya. Karena belum sempat diperiksa. Saat diperiksa sudah dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Mas Vicky, selain adik Anda, apakah ada anggota keluarga Anda yang lain yang ikut menjalani suntik vaksin AstraZeneca? Oh, belum ada, karena program vaksin yang dilakukan oleh adik saya itu adalah program dari tempat dia bekerja ya. Baik, setelah dinyatakan meninggal dunia, apakah ada keterangan resmi dari pihak terkait atau dari pihak penyelenggara program vaksin AstraZeneca? Saat kematian di Kamis siang tersebut, kami langsung menghubungi beberapa pihak. Salah satunya adalah kami diberikan oleh pihak tempat adik kami bekerja itu nomor Komnas KIPI ya. Ada 2 nomor yang dicoba kami hubungi, namun tidak diangkat ya waktu pada saat itu. Namun beberapa selang kemudian ada salah satu dokter bernama Dokter Titis yang kemudian berkomunikasi via WA dengan adik saya Vika, dan di situ ditanyakan oleh Vika vaksin apa yang digunakan, dan dia menjawab bahwa vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca, seperti itu. Baik, Dan kami melaporkan bahwa setelah disuntik vaksin Rabu, adik kamu meninggal kurang dari 24 jam, tepatnya pada Kamis siang sekitar 12.30. Baik, Mas Vicky, apa kemudian harapan keluarga dengan dilakukannya otopsi terhadap jenazah adik Anda? Harapan keluarga, kami mendapat penjelasan sejelas-jelasnya ya atas kematian adik kami yang singkat ini gitu loh. Karena keluarga meyakini sampai saat ini bahwa pemicunya adalah vaksin, di mana didasari oleh karena tidak ada riwayat sakit keras yang diderita oleh almarhum adik saya gitu loh. Bagaimana tanggapan dari orang tua Anda, Mas Vicky, sejauh ini? Sejauh ini keluarga masih dengan keputusan yang sama ya, dengan asumsi yang sama bahwa kami berasumsi ini adalah meninggal, pemicunya adalah vaksin AstraZeneca tersebut. Karena waktunya sangat singkat gitu loh, dan almarhum tidak memiliki riwayat penyakit keras gitu loh. Baik. Jadi pihak keluarga pun berpendapat yang sama dengan saya gitu loh. Dari program vaksin yang adik Anda ikuti begitu, apakah ada orang lain atau pihak lain yang juga mengalami hal yang sama seperti adik Anda? Jadi adik saya divaksin itu pada saat itu karena program dari tempat dia bekerja, dari PT Pegadaian. Adik saya termasuk salah satu karyawan outsourcing di sana. Itu pada Rabu itu dia jalan berdua dengan temannya dari kantor itu. Dan temannya itu mengalami gejala yang sama. Namun temannya sampai saat ini masih sehat memang gitu loh. Karena asumsi kami adalah mungkin kondisi fisik pada saat itu berbeda kan setiap orang seperti itu. Mas Vicky, kami ingin konfirmasi kembali, vaksin yang dijalani adik Anda ini didapat dari program negara atau dari perusahaan atau dari mana? Jadi adik saya ini kan bekerja di PT Pegadaian sebagai karyawan outsourcing. Jadi pada saat waktu di GBK itu adalah program di mana setiap karyawan perusahaan BUMN harus vaksinasi di sana ya pada saat itu. Selain adik Anda, ada anggota keluarga yang sudah menjalani vaksin mungkin di tempat yang berbeda? Belum ada. Dengan adanya kejadian ini, seperti Belum apa ada. kemudian Saya tanggapan sendiri pun keluarga belum. Anda dengan program vaksinasi COVID-19? Kami mendukung sebenarnya program vaksinasi COVID-19 karena memang dari awal program ini disampaikan kepada keluarga dari sekretariat RW dan RT. Kami sangat mendukung, bahkan kami sangat antusias untuk menerima vaksin. Namun setelah kejadian ini kami sedikit mempertanyakan vaksin AstraZeneca. Mungkin kami lebih percaya jenis vaksin yang lain gitu. Baik, Mas Vicky, tentunya kami harapkan ada kejelasan
atas kematian dari adik Anda. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore.